Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Kali ini kita akan membahas mapel fikih kelas 8 MTS semester genap. Bab yang ketujuh yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Oke, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat. Pembahasan ini sangat penting, makanya kalian ikuti ya dari awal sampai akhir. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Ketentuan halal haramnya makanan atau minuman. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal, makanan dan minuman haram, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram, ikhtiar menghindari makanan dan minuman haram. Kemudian binatang yang halal dan haram. Binatang darat, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat dan di air, ikhtiar menghindari makan daging binatang haram. Ya, nanti kita juga akan pelajari hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menghindari makanan dan minuman haram. Kemudian ada etika dan minuman, kemudian ada etika makan dan minum dan juga akhlak yang mulia. Oke ya, ini hal yang penting. Kita akan bahas secara lengkap ya. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai ketentuan halal haramnya makanan atau minuman. Baik anak-anak, kalian perhatikan dulu gambar berikut. Silahkan kalian amati gambar berikut. Baik ya, setelah kalian amati gambar di atas, mungkin kalian bertanya-tanya ya dalam hati, mana yang termasuk ke dalam makanan yang halal dan makanan yang haram. Oke, nanti kita akan bahas secara detail. Baik, kita akan bahas mulai dari yang pertama, ketentuan makanan dan minuman yang halal. Perhatikan pengertian makanan dan minuman halal. Oke, tahukah kalian apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Bisa dipahami? Oke ya. Adapun dalil perintah memakan makanan yang halal, kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, ini adalah dalil mengenai perintah memakan makanan yang halal. Kita diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 juga disebutkan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun.
yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Jelas ya, ini adalah dalil perintah memakan makanan yang halal. Makanya mari kita makan makanan yang halal. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Apa saja? Yang pertama adalah halal. Artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik atau thayyib. Artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Yang pertama, makanan dan minuman harus halal. Kita akan jabarkan. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu halal karena zat makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Ya, jadi ini adalah ketentuan makanan yang halal, meliputi halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal karena proses atau cara pengolahannya. Ini 3 hal yang sangat penting. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Yang kedua, makanan dan minuman harus thayyib. Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Kita jabarkan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Ya, jadi selain halal harus thayyib atau baik, tidak membahayakan tubuh. Bisa dipahami anak-anak? Kayak kalau bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua adalah jenis makanan dan minuman yang halal. Apa saja? Adapun jenis makanan atau minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih manfaat makan makanan dan minuman yang halal? Wah,
Tentu banyak sekali ya. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ya. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Oke ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian menjadi sumber tenaga atau energi positif. Selanjutnya, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Kemudian rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Luar biasa sekali ya. Ini adalah manfaat makan dan minum yang halal. Tentu akan membawa kebaikan yang sangat banyak bagi diri kita. Oke anak-anak, selanjutnya ketentuan makanan dan minuman yang haram. Kalau tadi kita sudah membahas yang halal, sekarang kita membahas makanan dan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman haram. Tahukah kalian apa makanan dan minuman yang haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Oke ya, jadi ini adalah makanan yang haram. Makanan yang diharamkan ya dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Jenis makanan dan minuman yang haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama haram lidzatihi, ya, yaitu makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya adalah daging babi. Nah, ya yang termasuk haram lidzatihi adalah daging babi. Coba kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jelas bahwa daging babi ini adalah haram. Oke anak-anak. Yang kedua adalah darah. Darah juga haram. Kemudian khamar atau minuman keras ini juga haram. Dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Oke, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik ya, mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah haram li ghairihi. Makanan yang haram karena faktor eksternal. Hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas. Nah, ini ya. Yang pertama ini adalah bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas. Yang pertama adalah al-munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua, al-mauquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga, al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian an-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain. Kemudian binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Ya, ini adalah jenis-jenis bangkai yang tidak boleh atau haram dimakan. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan ini juga tidak boleh dimakan, seperti disetrum ya. Kemudian semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Kemudian semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah, tapi untuk penyembahan terhadap berhala itu berarti haram dimakan. Kemudian semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Nah, maksudnya bagian tubuh ini masih hidup ya. Kita ambil telinga atau diambil pahanya, sementara binatang itu masih hidup, maka ini juga tidak diperbolehkan atau haram. Namun ada dua jenis bangkai yang tidak haram hukumnya, yaitu ikan. Nah, ini ya. Jadi ikan ini boleh walaupun sudah mati. Kemudian yang kedua adalah belalang. Nah, dalilnya bisa dilihat dalam hadis riwayat Ahmad. Oke anak-anak, ya silahkan kalian baca coba ya. Nah, ini Pak Guru bacakan artinya. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limpa. Oke, jelas sekali dalilnya ya. Berarti ikan dan belalang itu boleh. Darah pun ada dua yang diperbolehkan, yaitu hati dan limfa. Ya, ini penting ya. Silahkan kalian cermati dengan baik. Selanjutnya yang C adalah janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Ya, ini juga diperbolehkan atau halal dimakan. Perhatikan hadis riwayat Ahmad. Zakatul janini zakatu ummihi. Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Jadi ya, walaupun masih berada di dalam perut, kalau ya induknya disembelih dengan cara yang halal, maka bayi yang ada dalam perut itu pun halal
dimakan. Karena penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya, sama saja. Oke ya, baik anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang perhatikan. Kemudian yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan yang tadi. Pembahasan makanan yang haram. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Ya, ini adalah makanan-makanan yang haram tentunya. Yang ketiga, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apa saja? Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Ya. Nah, minuman yang mengandung alkohol ini bisa menurunkan kecerdasan seseorang. Kemudian cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif. Senang menyendiri dan melamun. Kemudian semangat kerja berkurang. Baik, itu adalah beberapa akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Ya, tentu sangat membahayakan diri kita ya. Makanya jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Makanan dan minuman yang haram dapat juga membahayakan kesehatan. Ya. Kemudian makanan dan minuman yang haram juga mubazir hartanya, ya, memubazirkan harta menjadi sia-sia karena hanya akan mendapatkan dosa. Kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah, dan juga menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat berbahaya ternyata ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Maka dari itu hindari, jangan sampai kita makan dan minum yang haram. Oke. Nah, sekarang binatang yang halal dan yang haram. Kalau tadi kita membahas makanan, sekarang kita membahas binatang yang halal dan yang haram. Kalian perhatikan, yang pertama binatang yang halal. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Kemudian binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan. Kemudian binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan, ini juga halal dimakan dagingnya. Kemudian binatang yang hidup di laut atau air kecuali yang mengandung racun dan membahayakan manusia. Kuda ini juga termasuk binatang yang halal dimakan. Oke ya, ini beberapa binatang yang halal dimakan. Selanjutnya binatang yang haram. Apa saja? Yang pertama, binatang yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai dan lain-lain. Nah, ini dalilnya ya, bisa kalian baca, silahkan Pak Guru bacakan artinya. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jelas sekali ya, ini adalah jenis-jenis binatang yang diharamkan.
yang diterangkan dalam Al-Quran. Seperti gambar ini adalah bangkai, ini juga haram. Yang kedua, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Binatang disembelih untuk sesaji. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Kemudian setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh. Nah, dalam hadis riwayat Muslim ya dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam atau gila ya, dan burung elang. Oke. Selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk dikonsumsi. Karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih, ya. Nah, lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surat, atau yang kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan katanya biasa memangsa burung pipit ya, dan juga katak. Ini adalah hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Ini juga termasuk dilarang untuk dikonsumsi. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah hewan yang hidup di 2 alam. Nah, ini juga haram, seperti katak, penyu, dan lain-lain. Termasuk juga keledai jinak atau keledai kampung. Nah, ini juga tidak boleh dikonsumsi. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik. Selanjutnya yang D, langsung kita masuk ke pembahasan mengenai adab ketika makan dan minum. Wah, ini penting juga ya. Kalian harus perhatikan dan simak dengan baik. Cukup banyak adab ketika makan dan minum. Cermati. Yang pertama, sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal yang penting sebagai berikut. Yang pertama, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas ibadah ya. Kemudian tidak makan dan minum secara berlebihan. Makan dan minum dengan teratur baik pagi, siang maupun sore hari. Kemudian makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas. Kemudian mencuci tangan agar bersih dan sehat. Yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. Yang kedua, menggunakan tangan kanan, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri. Tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi. Kemudian hindari makanan sambil berbicara. Selanjutnya, tidak meniup makanan ya, ataupun sambil bernafas ketika minum. Kemudian masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan dengan saupan yang terlalu besar. Kemudian jangan mencela makanan yang tidak disukai. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. Jangan terburu-buru saat makan. Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur kepada Allah. Kemudian berhentilah makan sebelum terlalu kenyang.
Jangan menyisakan makanan di piring makan. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas. Jangan minum langsung dari teko, botol, dan sejenisnya, tetapi tuangkan terlebih dahulu ke dalam gelas. Hindari sekali minum langsung habis. Kemudian mencuci tangan setelah selesai dan membaca doa setelah makan. Wah ini ya, jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting. Silakan kalian perhatikan dan diterapkan ketika makan. Jangan terburu-buru dan jangan menggunakan tangan kiri ya dalam makan ya, dan lain sebagainya tentunya. Gunakan tangan yang kanan dan biasakan berdoa sebelum makan dan setelah makan. Baik anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kini silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, ada 5 soal. Silahkan kalian baca dan juga kalian kerjakan. Ya, silahkan ada 5 soal, kalian baca, cermati dengan baik dan kalian kerjakan latihannya ya. Semoga dengan mengerjakan soal ini kalian bisa menjadi lebih paham lagi. Untuk selanjutnya, demikianlah penjelasan dari Pak Guru ya mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Tentu makanan yang halal dan thayyib ya silahkan kalian konsumsi, dan makanan yang haram yang dilarang oleh agama silahkan kalian hindari agar hidup kita menjadi berkah dan juga menjadikan kita semakin baik akhlaknya dan kuat iman serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apabila dalam penyampaian materi ini Pak Guru ada kesalahan kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.